Total kerugian masyarakat? Itu ada 152 miliar. Siapa yang paling diduga kuat menikmati uang rakyat ini? Saya tidak menuduhnya. Kawan-kawan yang di legislatif, yang di eksekutif. Kenapa penyertaan modal itu pada tahun-tahun yang seperti itu? Di tahun-tahun politik? Tahun-tahun politik. Korbannya, Pak. Maaf ya. Di situ ada kelompok tani, ada pengurus masjid. Jadi uang masjid bukan uang pribadi. Ada uang pengurus gereja. Karena ini uang hasil jerih payah kami, Komisi 3 maupun Bapak Presiden. Tolong Bapak. Kasihan kami. Selain sampai ada yang meninggal, ada yang stres, ada yang sampai sakit. Kenapa sampai sekejam ini? Terakhir di tahun 2024 itu ada laporannya dan ada auditnya, ya, ada audit internalnya, ada audit independen, dan jelas di situ hasilnya itu tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan terkait kejahatan keuangan dengan modus simpan pinjam yang mengakibatkan ribuan rakyat menjadi korban dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar rupiah, dan diduga kuat kejahatan keuangan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, elit-elit politik daerah, dan sejumlah kalangan lainnya. Seperti apa hal tersebut terjadi? Saya akan langsung sapa saja dua narasumber kami. Yang pertama ada korban atau masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut, dan juga narasumber kami yang lain adalah pendamping dari para korban di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Yang pertama saya sapa, salah seorang korban, sudah hadir Bapak Purwanto. Ya. Pak Pur, matur suwun, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama Bapak. Kemudian saya sapa juga Pak Suhardi. Matur suwun Pak Suhardi. Selamat malam. Sebagai pendamping dari korban ya. Ya. Oke, saya ke Pak Suhardi dulu sebagai pendamping. Tolong dijelaskan Pak, ini kasusnya kasus apa? Dan saya dengar ini terkait keberadaan Badan Kredit Kecamatan Ya. Atau BKK. Monggo Pak. Ya, kami dari Omah Sambung Klaten, wadah awalnya Ruang Aspirasi dari seorang anggota DPR RI, dan berkumpul anak-anak muda. Saya mungkin yang paling tua ya. Saya yang paling tua, yang peduli terhadap demokrasi, keadilan untuk masyarakat. Kami mendampingi para nasabah PDBKK Klaten yang sampai saat ini mempunyai tabungan di PDBKK yang dihimpun dari bertahun-tahun, tetapi justru ketika akan diambil itu uangnya sudah tidak ada. Kami terkutuk hatinya untuk itu, maka kami membuka posko pengaduan dari para nasabah korban ya, karena PDBKK-nya ditutup, maka para nasabah ini kebingungan mereka akan kemana, tindak lanjutnya seperti apa dan sebagainya. Maka kami menyediakan diri untuk menjadi wadah aduan bagi mereka. PDBKK itu perusahaan daerah, Badan Kredit Kecamatan. Betul. Ini BUMD atau apa? Saya tidak tahu persis sebenarnya ini perusahaan apa. Tetapi dimulai dari tahun 70-an itu sudah ada perusahaan daerah, Badan Kredit Kecamatan. Menghimpun dana masyarakat, tetapi sampai saat ini para nasabah ini tidak dijamin, atau PDBKK ini juga tidak masuk di OJK begitu. Tidak ditanggung LPS juga? Tidak. Ini semacam BPR? Sepertinya begitu. Perusahaan daerah yang jelas ini. Oke. Memang main bisnisnya simpan pinjam? Iya, simpan pinjam. Ada saham Pemda di situ?
Saham dari pemerintah kabupaten itu ada 35. Saham 35 dari apa, Pak? 35%. Oke. Dari Pemprov itu ada 65%. Hmm. Oke, jadi ini dianggap oleh masyarakat lembaga plat merah begitu ya? Betul begitu. Dianggap ini perusahaan daerah milik pemerintah provinsi dan pemerintah Pemerintah kabupaten. kabupaten. Ini seluruh Jawa Tengah, Ya, di seluruh Jawa Tengah ada. di seluruh kecamatan ada? Ada di seluruh Ada. kecamatan. Oke, nah kasus yang ditangani ini untuk BKK di wilayah Klaten, Wilayah Kabupaten Klaten, Kabupaten Klaten. Jawa Tengah. Oke, total kerugiannya berapa Pak atau total dana masyarakat? Laporan dari PJ Direktur Utama PDBKK itu ada 152 miliar Dananya? dananya. Tabungan dari para nasabahnya itu ada 52 miliar. Oke. Nasabahnya berapa jumlahnya? Nasabahnya ada 6.854. 6.000 lebih ya? Ya, 6.000 lebih. Oke. Nah, BKK ini sekarang sudah tutup atau bagaimana? Sudah tutup. Sejak? Begini, di 2019 ketika akan ada merger semua PDBKK di Jawa Tengah, itu hanya satu PDBKK Klaten yang bisa merger karena dianggap sehat. Dari 26 kecamatan, hanya ada satu di Kecamatan Tulung, dan yang lainnya, logika pikir saya akhirnya begitu, ya mestinya nggak sehat, karena tidak bisa merger nih. Gitu. Tidak layak. Tidak layak. Jadi dari sejak kapan tutup operasinya? Tutup operasinya itu di 2019. 2019. Iya. Ditutup karena apa? Karena tadi ada yang tidak sehat dan yang bisa di-merger hanya satu. Hanya satu yang bisa di-merger, dan yang 25 yang dianggap tidak sehat tidak bisa merger. Maka yang 25 PDBKK ini tidak bisa ikut merger yang pertama. Yang kedua berarti tabungan dari para nasabah itu tidak dijamin oleh OJK. Oke. Pak Suhardi, alas hukum PDBKK ini apa? Perda atau apa? Perda. Perda. Peraturan daerah. Iya. Oke. Ketika ditutup juga ada perda yang dikeluarkan? Ada. Di 2019 ada Perda nomor 4 ketika merger itu. Provinsi? Iya, provinsi. Oke. Di tahun 2021, mohon maaf, ketika merger yang 2019 itu, maka dikeluarkan istilah operasional terbatas. Hanya menerima tabungan, tetapi tidak memberikan kredit. Oke. Di tahun 2021, berdasarkan Perda nomor 6, maka ada Perda tentang pembubaran dan likuidasi. Oke. Namun, kenyataan di lapangannya itu yang tidak seperti isi perdanya. Dari 2019 sampai tanggal 19 Juni 2025 itu masih menerima tabungan. Masih beroperasi? Menerima tabungan, iya, masih beroperasi. Oke. Mereka ini memang beroperasi hanya menerima nasabah yang datang ke kantor, atau mereka jemput bola juga? Jemput bola. Sampai tanggal 19 Juni 2025, di 19 Juni 2025 itu pagi, kantor-kantor kasnya itu masih terima tabungan. Namun di siang harinya itu ditempeli kertas di depan kantornya itu bahwa PDBKK sudah tutup. Ada pengumuman? Ada pengumuman. Oke. Tapi intinya tadi perda penutupan sebenarnya sudah keluar dari tahun 2021. 2021. Tapi masih menerima tabungan, dana dari nasabah atau dari masyarakat ya, sampai tahun 2025. Ya. Dan masyarakat tidak tahu bahwa sudah ditutup, sudah tidak beroperasi. Tidak tahu. Kenapa masyarakat tidak tahu? Saking percayanya,
Yang kedua, mohon maaf, tidak semua nasabahnya memang tidak masyarakat kurang mampu atau masyarakat bawah, tetapi yang banyak adalah masyarakat-masyarakat di pedesaan yang Literasi perbankan ya terbatas. literasi perbankannya masih sangat kurang. Oke, terima kasih Pak Soehardi. Saya ke Pak Purwanto. Pak Purwanto ini korban ya, Ya, betul. dari PD BKK di Klaten. Iya. Berapa dana Pak Pur? Ya, ada 200-an lebih, Pak. Dana 200 pribadi. juta. Iya. Sudah berapa lama? Saya nabung itu dari usia berapa ya? Nah, saya belum rapi lah, sampai sekarang umur 54 tahun. Oke. 2008 atau 2007 saya lupa itu. Kenapa Pak Pur tertarik untuk menyimpan dana di BKK? Ya karena itu kan saya orang desa, Pak. Saya tidak tahu. Saya mungkin kurang pengalaman. Karena itu kan perusahaan miliknya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Jadi saya percaya saja, masa kami nggak percaya sama lembaganya negara? Oke, karena kepercayaan. Karena kepercayaan. Oke, Pak Pur ada yang mengajak atau Pak Pur datang sendiri? Saya datang sendiri. Datang sendiri? Iya. Oke, apa yang menarik di BKK ini? Mungkin dari sisi bunga atau ada fasilitas lain? Sehingga Pak Pur menjadi nasabah setia? Ya gini Pak, sebenarnya di PD BKK itu pada waktu itu memang ya kami percaya saja lah. Yang menarik itu di situ tidak ada antrian, lebih mudah, pengambilan juga lebih mudah. Untuk memasukkan uang juga lebih mudah. Dibanding bank-bank umum? Mungkin dibanding, ya karena di pedesaan adanya cuma BRI sama itu Pak. Bank lain kan nggak ada di tingkat kecamatan. Oke. Itu dekat dengan rumah kami. Oke. Aksesnya gampang ya Pak? Ya aksesnya gampang. Oke, tapi prakteknya seperti perbankan umum, ada buku tabungan dan lain-lainnya? Ada. Ada? Ada. Ada pendataan dan sebagainya? Ada. Ada ya? Bunganya berapa persen Pak? Saya kurang tahu Pak, yang kisaran kalau ditulis itu sekitar 3-4% lah mungkin dalam 1 tahun. Tidak ada itu. Kalau deposito itu terakhir mungkin sekitar 4% dalam 1 tahun. Produknya ada apa saja Pak di BKK ini? Ya ada tabungan sama deposito. Tabungan deposito? Ya tabungan sama deposito. Ada pembiayaan juga? Pembiayaan tidak ada. Pak Pur lebih banyak nyimpan atau minjam? Saya itu nggak minjam Pak. Saya nyimpan. Oke. Jadi benar-benar menyimpan dana dari Pak Pur ini ya? Iya. Bukan dalam rangka misalnya untuk mengajukan kredit dan sebagainya? Belum pernah dari awal. Tapi ada? Layanan itu ada di BKK? Ada. Pengajuan pinjaman untuk kredit ada? Ada pada tahun berapa saya nggak tahu lah, karena saya juga tidak proaktif di BKK sejarang-jarang. Kalau ada, saya kan menyisihkan uang Pak, menyisihkan uang dari hasil keringat saya. Itu kalau 1 bulan ada turan sedikit-sedikit kami sisihkan 500, 1 juta, mungkin 1.500.000. Jadi saya itu di situ itu intinya menyisihkan uang untuk keperluan sehari-hari saya, keperluan kami menyekolahkan anak. Oke. Kalau saya simpan di rumah kan mungkin bisa untuk keperluan lain, tapi itu untuk mungkin ya kami kan ada jangkauan untuk menyekolahkan anak sampai kuliah. Oke. Masyarakat di sana menganggap BKK itu bank Pak? Atau apa? Ya mungkin loh Pak. Saya sendiri juga menganggap bank waktu itu. Saya tahu bukan bank itu kan setelah tutup ini Pak. Karena namanya saja PD BKK. Kalau di sana BKK, itu kan bank loh Pak. Yang tahunya masyarakat awam. Padahal Badan Kredit Kecamatan. Padahal Badan Kredit Kecamatan. Masyarakat menganggap itu bank. Masyarakat menganggap itu bank. Lah kami tahunya itu setelah kami melaksanakan berbagai tahapan ya yang didampingi oleh rekan-rekan dari Rumah Juang. Omah Sambung. Omah Sambung, iya dah. Oke. Itu dari OJK, itu ternyata BKK itu bukan bank. Tahu saya dari itu, Pak. Oke, tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar di
lembaga penjamin simpanan juga. Betul. Oke. Nah, kemudian pada titik apa Pak Pur baru menyadari, wah ini bermasalah ini? Ya tahu saya setelah itu tutup, Pak. Sebelum tutup ya saya nggak tahu. Ada pengumuman. Ada pengumuman ditempel di pintu masuk kantor kas PD BKK. Bagi nasabah yang mau ada keperluan dengan BKK, disuruh lapor ke Dinas Perekonomian, Kabag Perekonomian Kabupaten Klaten. Oke. Hanya itu saja? Hanya itu saja. Dan kami di sini mewakili teman-teman. Jadi saya membentuk paguyuban. Oke. Ini bukan paguyuban ojek atau segala macam loh, Pak. Ya. Tapi paguyuban korban PD BKK Klaten. Berapa banyak Pak jumlahnya? Ya, sekitar ribuan lah, Pak. Ribuan ya? Ya. Rata-rata berapa tabungan mereka Pak? Ya. Dana yang disimpan di sana? Ya, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 800 juga ada. Oke. Tapi memang hampir sebagian besar masyarakat desa ya Pak ya? Iya. Dan korbannya Pak, maaf ya, korbannya itu masyarakat kecil Pak. Di situ ada gabuk tani, jadi kelompok tani. Oke. Terus ada pengurus masjid. Oke. Jadi uang masjid bukan uang pribadi. Uang DKM? Iya. Terus di situ ada pengurus gereja. Ada uang pengurus gereja juga? Ada uang pengurus gereja. Oke. Ada uang sekolah. Jadi murid itu diberi pelajaran untuk menabung. Uangnya itu ditabungkan sama gurunya, pengurus sekolah di BKK. Oke. Akhirnya malah hilang kan. Tapi tanggung jawabnya kan yang dikejar itu kan ibu guru, Pak. Oke. Ada lagi yang baru yang secepatnya mau dipakai ya Pak ya, itu uang kurban, arisan kurban. Oh, arisan korban. Iya. Nah ini yang dikejar-kejar Panitianya? Panitianya toh Pak. Karena sudah dekat waktunya ini. Iya. Idul Adha. Iya. Terus dampak sosialnya dengan adanya penutupan BKK ini, itu ada yang anggota TNI itu karena berpikirnya dipikir terlalu keras, yang tabungnya sekitar 100-an lebih itu sampai meninggal dunia. Karena stres? Karena stres. Pak Pur stres nggak? Ya juga stres Pak, uang segitu. Oke. Sudah hampir setahun ini Pak ya? Sudah hampir setahun. Juni 2025 ditutup? 19 Juni 2025. Oke. Dan tidak ada pertanggungjawaban? Betul. Kami itu tidak minta bantuan dari pemerintah ya Pak ya. Itu kan sebenarnya kami mengambil hak kami sendiri. Kami lakukan berbagai tahapan dari tingkat bawah lah. Tingkat bawah sampai tingkat provinsi, sampai ya ke tingkat dewan mungkin lah. Tapi sampai sekarang itu belum ada titik terang. Sebenarnya yang kami butuhkan cuma kejelasan, Pak. Dana kembali itu ya? Dana kembali. Oke. Pak, itu prakteknya seperti praktek perbankan? Bapak datang nabung, mengisi formulir, ada buku tabungan? Ya, betul. Kami dengar katanya ada kayak semacam agen ya Pak, yang jemput bola? Ya, itu di pasar-pasar. Itu tahun berapa itu kan, saya kan kurang persis tahu ya Pak, itu kan nasabah beda-beda. Tapi betul ada, itu ada jemput bola ada. Di pasar, karena kebanyakan itu nasabahnya orang-orang pasar. Pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang kecil. Oke. Terus mereka gimana itu Pak? Uangnya nggak jelas? Ya, sekarang itu semuanya stres Pak. Oke. Sudah upaya kemana saja Pak Pur? Kami didampingi oleh rekan-rekan dari Omah Sambung. Itu yang kami tempuh. Yang pertama adalah kami sudah audiensi ke kabupaten 2 kali. Terus
ke provinsi karena di kabupaten itu juga mentok katanya saham kami cuma 35%, yang 65% itu miliknya provinsi. Ya toh. Ke provinsi dua kali juga mentok. Sampai terus akhirnya ke Damkar. Maaf ya. Setelah ke Damkar kami berusaha ya sampai berbagai lembaga seperti ke DPR. Komisi 3. Iya, kami berusaha kami lakukan. Oke. Ya moga-moga saja orang apa itu bapak-bapak yang berperan di Senayan membantu kami lah, kami orang kecil. Sebentar Pak Pur. Kewenangan tidak ada Damkar, tapi pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Kenapa Pak Pur melaporkan kasus ini ke pihak pemadam kebakaran? Ya karena kami sudah tidak ada lagi Pak yang kami percaya di aparat pemerintahan bawah. Damkar masih dipercaya? Ya sampai sekarang masih dipercaya. Oh, karena sudah nyaris putus asa berarti? Iya betul. Karena tidak ada respon, tidak ada tanggapan, tidak ada pertanggungjawaban. Iya, tidak ada respon, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kepastian sampai sekarang. Oke. Pak Suhardi, ya. Siapa yang bertanggung jawab dan apakah sudah ada laporan Pak dari pihak para korban nih tentang orang-orang yang bertanggung jawab terkait dana masyarakat ini? APH sudah melakukan langkah-langkah hukum ya di salah satu BDBKK yang saya tahu di Manis Renggo misalnya itu sudah sampai ada yang tersangkanya, bahkan sudah ingkrah gitu. Hanya nilainya sangat kecil, yang diproses hukum ini hanya sangat kecil. Bayangkan kalau tabungan dari masyarakat saja itu ada 52 miliar, tetapi yang diproses hukum itu hanya 292 miliar. 292 juta. Yang lainnya tanggung jawab siapa sampai saat ini kami tidak melihatnya. Dan kalau tadi Pak Pur menyampaikan sampai lapor ke Damkar, ini salah satu upaya. Sudah tidak ada yang mau mendengar masyarakat Klaten ketika berkeluh kesah. Sementara masyarakat itu melihat bahwa Damkar itu gercep gitulah ya. Oh begitu maka ya ke Damkar lah. Siapa tahu justru malah Damkar bisa menyampaikan pesan kira-kira. Oke, menurut Pak Suhardi sebagai pihak yang mengadvokasi para korban, modusnya apa ini dan kemana lari uang atau dana masyarakat ini? Ya, uang diberikan oleh Pemda untuk modal, ditambah menerima dari masyarakat. Logikanya uang itu dipinjamkan, maka akan mendapatkan keuntungan di situ. Tetapi nyatanya justru uang itu berkurang. Sampai beberapa kali pemerintah daerah itu menyuntikkan dana kembali. Penyertaan modal. Dan tahun-tahunnya ini yang seperti tahun-tahun krusial. Ketika ada masa pemilihan legislatif misalnya. Pemilu. Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang mengambil uang, tapi patut diduga dong, kenapa penyertaan modal itu pada tahun-tahun yang seperti itu. Oke. Di tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik. Pak Suhardi, siapa yang duduk di manajemen BKK ini? Sepengetahuan saya itu ada di pimpinan cabangnya itu ada Bu Supatmi. Di Klaten ini? Di Klaten, iya. Terus ada kabid umumnya itu Rika Andriani. Terus kabid manajemen risikonya ada Pak Gatot Yanu.
Ada loh ini Kabid Manajemen Risiko Di BKK, di BKK. di PD BKK ini. PD BKK-nya ini ada direktur operasionalnya, ada Pak Widianto. Namun saat ini yang mengampu, yang kami tahu setelah kasus ini mencuat, itu ada Pak Supriyadi. Ada Pak Supriyadi yang menjadi PJ sementaranya ya. Pak, mereka ini orang profesional atau orang yang di-dropping dari Pemda? Oh, proses pemilihannya saya tidak tahu persis, tapi karena PDBKK ini kan milik pemerintah Oke. kabupaten dan provinsi, dan yang duduk di komisaris juga Pejabat para Pemda. pejabat Pemda dan provinsi. Nah, mereka yang menentukan. Ya, sejauh yang Pak Suwardi ketahui, orang-orang yang duduk di manajemen BKK ini, mereka itu orang-orang profesional atau hanya orang-orang yang ditunjuk oleh elit-elit daerah ini? Saya tidak berani mengatakan itu profesional atau tidak, tetapi orang itu ditunjuk dan tidak menunjukkan profesionalitasnya. Maka saya tidak mengatakan bahwa itu orang profesional. Hanya ada orang yang duduk di direksi, dewan direksi. Apakah ada indikasi mereka tim ses para pejabat itu? Sampai saat ini saya tidak tahu persis itu. Saya tidak bisa menjawab itu. Oke. Pak Suwardi, apakah setiap tahun ada laporan keuangan? Ada. Oke. Bahkan yang terakhir di tahun 2024 itu ada laporannya dan ada auditnya, ya. Ada audit internalnya, ada audit independen dari Kristianto Tarigan ya, kalau tidak salah itu. Dan jelas di situ hasilnya itu tidak wajar. Oke. Tapi laporan laba ruginya terlihat juga di situ? Terlihat. Kelihatan sekali. Dari tahun ke tahun merugi. Oke. Padahal dana masyarakat masuk terus? Ya, saya akan lanjutkan tadi. Logikanya, dana masyarakat masuk, PDBKK memberikan bunga, tetapi tidak ada pendapatan. Operasional jalan terus. Tapi apakah banyak masyarakat juga yang memanfaatkan kredit dari BKK ini? Banyak. Lebih banyak yang menyimpan atau yang meminjam? Oh, tentu banyak yang menyimpan. Oh, seperti Pak Pur ini ya? Iya. Lebih karena ingin safety, aman. Oke. Berapa saldo terakhir dari BKK sebelum ditutup yang Pak Suwardi ketahui? Ya, berdasarkan hasil audiensi, paparan dari PJ Direktur 8.000. Astagfirullahaladzim. Dari 152 miliar? Ya. Tersisa 8.000 rupiah? 8.000 rupiah. Lebih banyak uang jajan anak saya untuk satu hari. Apa penjelasan dari mereka? Mengapa saldonya tersisa 8.000? Saya pikir tidak perlu penjelasan. Kami paham betul bahwa ada uang masuk, ada bunga yang harus dikeluarkan, ada biaya operasional yang harus dikeluarkan, tetapi tidak ada pendapatan. Jelas. Jadi kemana dana masyarakat, Pak Suwardi? Ini. Patut diduga ya, bahwa para peminjamnya, Bupati mengatakan peminjamnya para pedagang pasar. Maka mereka tidak membayar. Tetapi logika pikir orang, kalau pedagang pasar itu pinjamnya hanya berapa? Tidak sampai 5 juta. Begitu mantrinya datang, semua sudah bergetar. Harus bayar. Takut, Pak. Hanya pedagang di pasar, pinjam 5 juta, masih ada harapan lagi bahwa setelah ini lunas, besok saya akan pinjam lagi. Tetapi ada debitur-debitur besar yang menurut pandangan saya menjadi beban daripada BKK ini.
Oke. Jadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan dana ini. Diduga kuat mereka elit-elit daerah, bagian dari eksekutif, legislatif di daerah? Tentu itu ada. Tapi kami tidak bisa memastikan siapa para debiturnya ya. Nah, itu. Oke. Menurut Pak Soehardi, sebagai pihak yang mengadvokasi, praktek yang dilakukan oleh BKK ini legal atau ilegal? Karena tidak terdaftar di OJK, tidak mendapat penjaminan dari LPS. Ini kan ada aktivitas penarikan dana masyarakat kan? Ya, ya. Kalau dari awalnya, karena ini didirikan tahun 70-an ya, begitu berjalan, sebelum ada undang-undangnya, menurut saya ini legal nih. Oke. Ini produk dari pemerintah nih, ada perdanya nih, gitu deh. Oke. Tetapi begitu muncul undang-undang tentang koperasi, tentang perbankan, menurut saya ini jadi praktek yang tidak betul. Ilegal maksudnya? Ya, Dan itu difasilitasi oleh Pemda? iya. Oke. Tidak ada pertanggungjawaban dari Pemda, Pak? Ada pertanggungjawabannya, laporan. Enggak, itu terkait dana masyarakat ini loh. Sampai saat ini, kami sudah mendampingi kawan-kawan nasabah ini dengan mengadu ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Saat ini, menurut Bupati Klaten, dari hasil kami beraudiensi itu, sudah dianggarkan nih. Sudah dianggarkan untuk membayar atau mencairkan dana dari para nasabah. Namun ini sudah 1 tahun, perkembangannya nggak ada. Omon-omon. Ya, bisa dibilang begitu. Oke. Berarti ini ada dana masyarakat yang hilang, diduga hilang, termasuk ada dana dari APBD. Ya. Jadi ada 2 sumber dana ini, Pak ya? Ya. Penyertaan modal oleh Pemda, provinsi dan daerah, itu uang rakyat juga kan? Iya. Dan ini dana masyarakat yang sifatnya pribadi-pribadi begitu. Iya. Nggak jelas nih, Pak. 152 miliar. Sampai saat ini tidak ada kejelasan. Siapa yang menggunakan? Siapa yang meminjam? Mohon maaf. Kami ini kan dari masyarakat, ya, jadi tidak bisa mengetahui sebetulnya siapa yang meminjam itu kan. Sering orang mengkaitkan bahwa ini kan kerahasiaan bank. Kalau nasabah peminjam ya tidak boleh dong dibuka kan gitu. Siapa yang pinjam, berapa pinjamannya, sudah bayar berapa, yang belum dibayar batal kan nggak bisa seperti itu. Kami memahami itu gitu tuh. Tetapi rasa sebagai manusia ini kan kira-kira yang pinjam ya sekitaran itu saja kan gitu. Sekelas kur lah ya. Ya. Tapi mereka patuh sebenarnya, Pak ya, untuk mengembalikannya. Kalau yang masyarakat kecil cenderung patuh. Mohon maaf. Tadi saya menggambarkan ketika saya penjual sayuran di pasar begitu ya, di los pasar begitu. Oke. Ada pegawai bank yang datang, Pegawai BKK. pegawai BKK begitu ya, itu belum sampai saya sudah nyiapkan uang, karena saya berharap, kalau tenornya nih, saya menyebut tenornya, tenornya itu 1 tahun gitu ya. Sebelum 1 tahun ini kan saya ingin ngutang lagi nih, supaya usaha saya itu bisa lebih baik. Iya, oke. Tapi lebih banyak yang nyimpan daripada minjam, Pak ya? Ya. Seperti Pak Pur ini ya, Pak Pur ya? Ya, betul. Pak Pur ini sama sekali belum pernah minjam, Pak? Belum pernah. Nyimpan aja terus. dan uangnya nggak jelas sekarang. Uangnya nggak jelas. Gimana, Pak, rasanya, Pak? Ya, kami sedih, Pak. Pak Pur kan menyimpan di situ karena BKK dianggap sebagai lembaga pemerintah. Betul. Lembaga pemerintah daerah. Iya. Sehingga bisa dipercaya. Iya.
Tapi kenyataannya seperti ini Pak Pur ya. Ya, uang kami hilang. Right entah kemana. Hasil jerih payah berapa tahun Pak? Kalau yang kami ingat dalam ingatan saya dan dalam buku saya itu, buku yang masih ada itu 2007 masih ada itu bukunya. Hasil keringat sendiri Pak. Hasil keringat sendiri. Hasil jerih payah. Hasil jerih payah. Hasil kami buruh di sebuah intinya kami ikut PT lah. Apa yang ingin Pak Pur sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Klaten? Yang ingin kami sampaikan gini Pak, karena itu kan ya kami ini saya sendiri dan mewakili teman-teman, karena ini uang hasil jerih payah kami, bukan uang yang kami minta bantuan. Uang halal lah. Wah, uang halal itu tolonglah. Apa yang menjadi hak kami bisa dikembalikan penuh. Dan kami berharap aparatur negara di Komisi 3 maupun Bapak Presiden, tolong Bapak. Kasihan kami. Masyarakat kecil. Kami mengumpulkan untuk kebutuhan anak dan keluarga kami. Sampai sekarang mau kami gunakan nggak bisa. Itu uang yang menyangkut masa depan keluarga kami. Tolong Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak-bapak yang duduk di Komisi 3. Kami sudah berusaha dari tingkat bawah sampai kami ke Dewan. Tapi sampai saat ini belum menemukan hasilnya. Selain sampai ada yang meninggal, situasi apa Pak yang dihadapi oleh para korban nih Pak? Karena dananya nggak jelas ini. Yang jelas ada beban mental Pak. Ada yang stres, ada yang sampai sakit. Ada yang bapak-bapak sebagai ketua paguyuban tani mau disita asetnya oleh anggotanya. Kasihan sekali itu Pak. Padahal bapaknya juga orang tidak punya. Dia cuma membawa uang biar aman dimasukkan ke perusahaan daerah ya. Itu bukan PT loh Pak, itu perusahaan daerah loh. Kenapa sampai sekejam ini lah? Belum lagi mungkin orang yang nabung uangnya untuk usaha ya Pak? Iya. Untuk tani, untuk dagang. Iya. Padahal itu uang untuk putaran untuk dagang. Pedagang kecil lah Pak. Belum tadi lagi ada tabungan anak-anak sekolah ya Pak? Iya. Mengumpulkan 1.000-2.000 yang dikumpulkan kepada gurunya akhirnya ditabung di BKK. Ada tabungan kurban. Ada tabungan kurban yang sebentar lagi sebenarnya mau digunakan. Berarti kan dia korban harus mungkin mencari penggantinya dulu toh Pak. Ada uang masjid, uang gereja, berarti pengurus DKM dan pengurus gerejanya sekarang dikejar-kejar jamaahnya dong Pak? Betul, itu yang Tim Bayat itu kemarin saya ke rumahnya juga karena saya di sini mewakili sebagai ketua ya Pak ya. Itu ada ibu-ibu sebagai pengurus masjid ya. Kemarin itu mau masjidnya dibangun untuk masang AC, uangnya diminta. Akhirnya dia menjual asetnya karena di kampung kan punyanya kayu jati dijual untuk menukar uang yang disimpan pengurus tadi di BK. Oke.
Pak Pur masih punya harapan besar, Pak? Uang Pak Pur akan kembali? Ya, masih Pak. Semoga Bapak Presiden maupun kelembagaan yang bersangkutan tahu masalah ini, Pak. Bisa membantu kami. Kami minta hak kami loh, Pak. Itu uang kami, jerih payah kami. Kami bukan minta bantuan. Ini uang kami, Hak Bapak? hak Bapak, hak kami, hak nasabah. Tolong dikembalikan, Bapak. Dengan situasi hari ini, apakah Pak Pur sudah hilang kepercayaan kepada pemerintah? Ya kalau di tingkat berapa kami hilang, Pak. Karena kami masih percaya mungkin kami nggak lapor ke Damkar sekarang. Karena kami sudah berjuang hampir 1 tahun loh, Pak. Iya. Jadi ulang tahun Penutupan nasabah itu 19 Juni. Berarti kan tinggal berapa? Ini sudah Mei. Padahal uang kami, uang itu untuk biaya hidup kami. Nah, selama setahun ini, bagaimana untuk mereka-mereka yang mengandalkan uang disimpan di BKK untuk biaya hidup sehari-hari, mereka gimana itu, Pak? Iya, kalau kami sendiri mungkin itu kami sendiri ya, Pak ya. Kalau yang lain ya mungkin gimana caranya supaya bisa bertahan hidup lah, Pak. Pontang-panting. Iya, pontang-panting. Kalau kami sendiri ya pinjam saudara terus terang. Oke. Berarti ada juga usaha yang tidak jalan ya, Pak? Betul. Karena dana untuk usahanya tertahan dan nggak jelas ya. Iya. Oke, Pak Suwardi. Pak Suwardi sebagai pihak yang mengadvokasi masih Ya. punya harapan besar, Pak, bahwa uang rakyat akan kembali dan pemerintah daerah punya niat baik untuk mengembalikan. Saya yakin betul ketika ini disadari oleh semua pihak, nasabah bisa bersabar sedikit. Kami masih punya semangat sebagai pendamping. Pemerintah memahami tugas pokok fungsinya, harusnya ini bisa diselesaikan. Kenapa tidak? Toh, kawan-kawan nasabah ini bukan meminta uang kepada pemerintah, kepada negara. Mereka itu mengambil haknya yang dititipkan kepada pemerintah. Harusnya pemerintah itu berterima kasih. Tidak perlu membantu 6.852 orang ini. Justru mereka menyimpan dananya yang bisa digerakkan untuk pembangunan dengan dipinjamkan kepada para peminjam dan PDBKK ini mendapatkan keuntungan. Maka saya harusnya yakin ini bisa selama pemerintah Kabupaten Klaten, pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu berniat baik. Kenapa tidak? Kalau misalnya pemerintah tidak bertanggung jawab, apa dampaknya terkait kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, Pak? Saya menilai begini. Kita ini kan bernegara. Negara itu tidak hanya pemerintah saja. Di mana negara itu harus ada daerahnya, ada yang ngurus, pemerintahnya, ada masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahannya, mau jadi apa negeri ini? Kira-kira gitu. Menurut Pak Suharti, ini sudah masuk kategori penipuan, Pak? Saya tidak mengatakan penipuan, tetapi kenyataannya ada uang 152 miliar yang tidak diketahui di mana rimbanya. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Karena namanya itu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah. Maka pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah
harus bertanggung jawab 100% ini. Oke. Dan ada pembiaran ya Pak, karena ketika 2021 sudah ditutup, mereka masih beroperasi Betul. untuk menarik dana dari masyarakat. Iya. Pemda tahu nggak Pak? Logiknya tahu, ini perusahaan punya pemerintah. Nggak, maksud saya Pemda tahu nggak bahwa perusahaan yang sudah ditutup tetap beroperasi? Tahu dong. Kan ada laporan tahunannya. Sampai ada auditnya di tahun 2024. Mestinya tahu. Dan dibiarkan. Dan dibiarkan. Kenapa Pemda membiarkan? Nah ini yang menjadi wilayah abu-abu. Kenapa kok pemerintah itu sebegitunya? Sampai tidak mengambil tindakan. Ini berlogika. Uang saya tanam di suatu perusahaan untuk mengambil keuntungan dan ternyata ada kerugian. Supaya kerugiannya tidak terus besar, maka segera saya lakukan langkah-langkah penyelamatan. Di 2019 misalnya, ketika tidak bisa di-merger, kenapa tidak langsung ditutup saja, dilikuidasi? Ketika saat itu kerugiannya belum sebesar di 2025. Ini kan menjadi pertanyaan besar nih. Kenapa dibiarkan gitu? Saya sebagai masyarakat kadang-kadang bertanya, ada apa sih di situ? Menurut Pak Suhardi, ini persoalan mismanagement atau memang ada niat jahat yang sudah dibungkus secara rapi untuk mengambil dana masyarakat yang sifatnya tadi pribadi, termasuk untuk mengambil dana dari APBD? Ya, yang pertama saya jawab tegas bahwa Karena ada penyertaan modal Pemda. ya. Mismanajemennya ada. Barang yang pertama, yang terakhir ini kan barang sudah ditutup nih. PDKW sudah ditutup nih. Kenapa masih operasional nih? Sudah jelas rugi. Kenapa masih dilanjutkan? Miss, di situ. Termasuk berdasarkan laporan, saya menerima aduan masyarakat secara langsung ya. Jadi ketika ada orang pinjam, orang nabung begitu, ya sudah, titip uang saja. Oke. Pak Pur titip ke saya. Nah, misalnya saya sebagai petugas banknya ya, Agen. wah agennya begitu. Pak Pur titip ke saya. Ini aduan loh ya, dasarnya aduan. Buku masih saya bawa, karena harus di-print di kantor dan sebagainya. Logika macam apa ini? Industri jasa keuangan yang kayak gini, ya karena apa ya, pengawasannya yang menurut saya sangat minim. Begitu. Oke. Menurut Pak Suhardi, siapa yang paling diduga kuat menikmati uang rakyat ini? Ada banyak pihak. Di internal manajemen PDBKK-nya ada yang menikmati juga. Kenyataannya ada yang sampai di penjara nih. Oke. Ya. Terus patut diduga. Saya tidak menuduhnya. Tetapi momen-momen tertentu siapa yang pinjam banyak ya, mohon maaf ya, saya misalnya menyebut dengan kawan-kawan yang di legislatif, yang di eksekutif. Ada juga yang pelaku usaha lah ya. Ini praduga saya. Tetapi saya tidak menuduhnya itu. Dan itu ada relasi kuasa dengan penguasa daerah. Pasti. Kalau itu saya pastikan ada relasi kuasa. Dan sudah berlangsung lama. Ya. Oke, Pak Pur sebagai pihak yang mengadvokasi, pesan apa yang ingin Pak Suhardi sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, kepada Bupati Klaten? Bupati Klaten dan Pak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Mari kita sama-sama. Ini masyarakat. Ini warga negara Indonesia. Ini warga Klaten.
yang bernegara. Maka tolonglah cari jalan keluarnya. 11 bulan itu bukan waktu yang pendek. Untuk sebuah pemerintahan menyelesaikan uang 52 miliar uang para nasabah. Tolong ini selesaikanlah. Jangan sampai masyarakat ini kehilangan kesabaran. Ini sebenarnya yang kami manage. Mas Sambung itu tidak sekedar teriak-teriak kepada pemerintah untuk selesaikan ini, tetapi kami, Mas Sambung itu juga membantu pemerintah. Oke. Bayangkan ketika ada bola liar, ada 6.800 nasabah yang ngamuk, itu seperti apa? Ketika kami turun ke jalan, kami melakukan demo ya, kawan-kawan ini melakukan demo loh kemarin, bawa peti mati. Pak Suhardi, sebentar saya potong. Pemerintah pusat perlu intervensi nggak? Sangat perlu. Maka salah satu langkah dari kawan-kawan ini melapor ke Komisi 3. Oke. Mendagri perlu turun tangan? Saya rasa kenapa tidak? Kami juga bersurat. Ada 1.000 surat cinta kepada Presiden Prabowo yang sudah kami kirimkan. Oke. Untuk penyelesaian PDBKK Klaten. Oke. Siapa yang ingin menyampaikan surat cintanya, Pak Pur atau Pak Suhardi? Sudah tersampaikan. Enggak, Sudah sampai. Maksudnya ingin disampaikan di sini. Oh. Pak Pur apa Pak Suhardi? Boleh. Silakan Pak. Surat cinta untuk Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami masyarakat kecil. Kami kemarin sudah mengirimkan surat cinta sebanyak 1.000 surat kepada Bapak. Banyak amat Pak? 1.000? Betul, tiap nasabah kan buat surat itu. Oh, masing-masing nasabah bikin? Betul. Oke, monggo. Tolong segera ditanggapi untuk surat itu. Dan kami minta bantuan dari Bapak untuk mengintervensi pemerintahan-pemerintahan yang berkewajiban mengembalikan uang kami. Itu saja Pak, pesan dari kami mewakili Paguyuban PD Nasabah BKK Klaten. Oke, terima kasih. Pak Pur masih sabar Pak? Apa Ya. sudah habis kesabarannya? Sudah habis Pak. 1 tahun kami seperti bola, ditendang ke sana, ditendang ke sini. Kami ke kabupaten ditendang ke provinsi dialihkan ke kabupaten lagi. Oke. Sampai kami mengadakan sama Bapak turun ke jalan. Ya. Jangan lagi ada aksi yang kedua kalinya, Oke. kalau bisa. Oke. Pak Suhardi terakhir. Ya. Kalau tidak ada solusi, pemerintah tidak segera turun tangan, masyarakat sudah tidak sabar, apa yang akan terjadi di daerah? Ini yang berat sebetulnya saya sampaikan. Ketika kawan-kawan mengorganisir diri, kami membersamainya. Aksi pertama itu di grup WA-nya itu, ya kalau aksi ya harus anarkis gitu. Mohon maaf, kata-katanya seperti itu. Tetapi Mas Sambung berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa aksi anarkis ini tidak baik. Ya. Oke. Maka aksi kemarin itu yang di Kabupaten Klaten, yang sekitar 1.000 orang ini, aksi yang sangat santun, Damai. aksi damai. Kalaupun framingnya, Bupati misalnya mengatakan, ini isu yang selalu digoreng. Saya nggak tahu yang menggoreng siapa, karena kebetulan saya bukan tukang goreng kan, gitu. Jadi saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Tetapi ada kata-kata Bupati yang di medsosnya mengatakan ini isu digoreng, kan kira-kira begitu ya. Nah, untuk nantinya kami tidak tahu lagi kira-kira akan apa yang terjadi. Yang jelas masyarakat ini, kawan-kawan nasabah ini, korban PDBKK ini akan semakin menderita.
Oke, dan sudah hilang kesabaran ya Pak Pur ya? Sudah, Pak. Oke. Pak Pak Pur, Mardi. matur suwun sangat Pak, sudah hadir. Semoga ada jalan keluar. Pak Suhardi, terima kasih sudah hadir. Semoga nanti ada jalan keluar juga ya Pak. Terima Amin. kasih. Amin. Sobat Padilog, demikian tadi perbincangan saya bersama dua narasumber. Yang pertama Pak Suhardi, pihak yang mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban terkait kejahatan keuangan dengan modus simpan pinjam yang terjadi di perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan atau PDBKK Klaten, Jawa Tengah, di mana lebih dari 6.000 rakyat atau nasabah ya menjadi korban karena dana mereka yang mencapai 52 miliar hingga saat ini raib dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Kita tunggu langkah konkret dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Klaten. Tentu saja ada harapan dari mereka tadi, ada surat cinta juga untuk yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa membantu rakyat yang menjadi korban. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, matur Ya, suwun. Pak.